Halo, perkenalkan nama saya Fitriani. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas akuntansi manajemen perilaku biaya. Apa sih perilaku biaya ini? Kenapa kita harus mempelajarinya? Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung aja ya. Ya, definisi perilaku biaya adalah pola yang menggambarkan bagaimana jumlah biaya bervariasi atau perubahan bisnis. Karena aktivitas di perusahaan dapat konstan, meningkat, dan menurun. Nah, biaya ini terdiri dari 3 jenis, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya campuran. Biaya tetap yaitu biaya yang jumlah totalnya tidak terpengaruh oleh tingkat aktivitas dalam kisaran relevan tertentu. Berdasarkan penelitian tersebut dapat dinyatakan bahwa 1. Jumlah biaya tetap tidak berubah dalam kisaran relevan tertentu meski tingkat aktivitas berubah. 2. Biaya tetap per unit berubah dengan berubahnya tingkat aktivitas. Contohnya ada biaya sewa traktor sebesar Rp1.000.000 per tahun dengan kapasitas produksi 100.000 jam. Batas relevan yang dimaksud dalam definisi tadi adalah kapasitas produksinya. Jadi, kalau misalkan digunakan dalam 99.000 jam, maka biaya sewa traktor itu akan tetap 1 juta. Sedangkan jika sudah melampaui 100.000 jam, misalnya 101.000 jam, maka biaya sewanya tidak lagi 1 juta. Grafik di sebelah kiri merupakan ilustrasi biaya tetap dan tabel di sebelah kanan itu adalah ilustrasi perhitungan unit cost atau biaya per unitnya. Jadi, misalnya kuantitas kapasitas produksinya berubah-ubah, maka unit cost-nya akan berubah-ubah. Tetapi total cost-nya akan tetap sama sampai kapasitas produksinya memenuhi 100.000 jam. Berikutnya biaya variabel. Biaya variabel yaitu biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan aktivitas dan volume produksi. Sementara jumlah per unit tidak berubah. Contoh dari biaya variabel adalah pembelian pupuk dengan harga per kilonya Rp5.000. Kalau kita beli 20 kilo, maka total cost-nya adalah Rp100.000. Sedangkan kalau beli 40 kilo, maka total cost-nya Rp200.000. Grafik dan tabel di layar mengilustrasikan biaya variabel. Di tabel bisa dilihat unit cost-nya tetap, sedangkan kuantitas dan total cost-nya berubah. Lalu, apa maksud batas relevan pada biaya variabel? Contoh sederhananya adalah pemberian potongan harga karena membeli dalam jumlah banyak. Misal, membeli pupuk 50 kilo, si penjual memberikan potongan harga Rp10.000, maka batas relevannya adalah pembelian 50 kilo. Nah, ini adalah perbedaan perilaku dari biaya tetap dan biaya variabel. Silakan catat supaya lebih mudah memahaminya. Berikutnya yang terakhir adalah biaya campuran. Biaya campuran yaitu biaya yang memiliki karakteristik biaya variabel dan biaya tetap. Sebagian biaya campuran berubah mengikuti perubahan aktivitas secara profesional, sementara sebagian lagi tidak berubah meski tingkat aktivitasnya berubah. Contohnya adalah gaji salesman sebesar Rp2 juta per bulan dan bonus diberikan Rp500.000 setiap berhasil menjual 5 unit produk. Sedangkan jika tidak sampai 5 unit, maka tidak mendapatkan bonus. Maka grafiknya adalah seperti ini. Seperti yang dilihat, ada garis yang menginterpretasikan biaya tetap dan biaya variabel. Sedangkan perhitungan gaji si karyawan tergantung jumlah produk yang dijual adalah sebagai berikut. Semakin besar jumlah produk yang berhasil dijual, semakin besar total gaji yang diperolehnya. Selanjutnya ada studi kasus metode titik tertinggi dan titik terendah. Perubahan biaya dibagi perubahan aktivitas. Untuk penyelesaian tabel di atas, ada aktivitas tertingginya yaitu Rp3.000 dengan aktivitas terendah Rp1.000. Dengan biaya tertingginya Rp9 juta, dengan biaya terendah Rp5 juta. Dengan rumus biaya variabel sama dengan biaya aktivitas tertinggi Y2 dikurang biaya aktivitas terendah Y1 dibagi aktivitas tertinggi X2 dikurang aktivitas terendah X1. Maka nilainya Rp9 juta dikurang Rp5 juta dibagi Rp3.000 dikurang Rp1.000. Hasilnya Rp4 juta dibagi Rp2.000 dengan biaya variabel jadinya Rp2.000 per unit. Biaya aktivitas tertingginya Rp9 juta, biaya variabel Rp2.000 dikali Rp3.000. Rp3.000 ini aktivitas tertingginya dengan hasil Rp6 juta. Maka biaya tetap per bulannya Rp9 juta dikurang Rp6 juta yaitu Rp3 juta. Atau biaya aktivitas terendah Rp5 juta.
Maka biaya variabelnya 2.000 dikali 1.000 dengan biaya aktivitas terendahnya itu 1.000 sama dengan 2 juta. Maka biaya tetap per bulannya 5 juta dikurang 2 juta yaitu 3 juta. Jadi, biaya perilaku merupakan hal yang penting dalam pengambilan keputusan, estimasi biaya di masa yang akan datang, dan evaluasi terhadap pelaksanaan di masa lalu. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih, bye!